Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Salvi Andri, SPMM, dosen tetap program studi Sarjana Terapan Manajemen Pemasaran Internasional Politeknik Tempo. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada proses sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada aspek pelaksanaan pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pemasaran Digital 2. Mata kuliah Pemasaran Digital 2 merupakan mata kuliah lanjutan yang berbasis praktek, dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kampanye pemasaran, yaitu pemasaran digital, secara terpadu. Pembelajaran difokuskan pada penguatan kompetensi dalam penyusunan strategi konten, pengelolaan media sosial, paid advertising menggunakan Meta Ads dan Google Ads, SEO lanjutan, influencer marketing, serta pemanfaatan data analitik sebagai dasar pengambilan keputusan pemasaran, terutama dalam pemasaran digital. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada tahap delivery, pembelajaran dilaksanakan secara blended learning, yaitu saya akan memadukan perkuliahan tatap muka dengan pembelajaran daring melalui Learning Management System atau LMS yang dimiliki oleh Politeknik Tempo. Selain penyampaian konsep, mahasiswa juga mengikuti berbagai praktikum menggunakan tools industri seperti Meta Business Suite, Google Ads, Google Analytics, serta platform pendukung pemasaran digital lainnya. Pada tahap interaction, mahasiswa difasilitasi untuk aktif berdiskusi, menganalisa studi kasus, melakukan praktek secara langsung, serta mengembangkan proyek kampanye yang berupa kampanye digital melalui pendekatan Project Based Learning atau PBL. Mahasiswa bekerja secara kolaboratif untuk menyusun strategi pemasaran digital berdasarkan permasalahan nyata maupun simulasi bisnis, sehingga kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan profesional dapat dikembangkan secara optimal. Selanjutnya, pada tahap asesmen, penilaian dilakukan secara objektif dan berkelanjutan berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembelajaran Semester atau RPS. Penilaian mencakup keaktifan dan profesionalisme mahasiswa, hasil praktikum, portofolio digital, proyek, presentasi, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester, sesuai dengan rubrik penilaian berbasis Outcome Based Education atau OBE. Mata kuliah Pemasaran Digital 2 ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 4 dengan bobot 3 SKS, yang terdiri atas 1 SKS teori dan 2 SKS praktek, serta dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan strategi pemasaran digital meliputi content marketing,
media sosial, paid advertising, dan SEO sesuai dengan tujuan bisnis. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang, mengelola, mengevaluasi, serta mempresentasikan kampanye pemasaran digital terpadu berbasis data secara profesionalisme. Untuk mencapai CMPK tersebut, pembelajaran dibagi ke dalam beberapa sub CPMK yang dilaksanakan secara bertahap, mulai dari penyusunan strategi konten, copywriting, pengelolaan iklan digital, optimasi kampanye, pengelolaan media, ya, termasuk media sosial tentunya, influencer marketing, SEO, analitik, hingga penyusunan integrated digital campaign sebagai proyek akhir. Seluruh capaian pembelajaran telah disusun dalam rencana pembelajaran semester atau RPS yang berbasis Outcome Based Education atau OBE dan terdokumentasi dalam sistem akademik yang dimiliki oleh Politeknik Tempo. Selanjutnya, setelah ini saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran pada pertemuan pertama dengan materi digital marketing dan brand project setup yang akan saya tampilkan setelah ini. Demikian penjelasan singkat mengenai pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah pemasaran digital 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ya, saya Salvi Andri. Saya dosen yang akan mengampu pemasaran digital 2. Jadi kalian sebenarnya sudah pernah mendapatkan mata kuliah pemasaran digital 1. Ya, cuma sekarang kita lanjut ke pemasaran digital 2. Jadi untuk pertama kali di sesi pertama ini kita akan membahas tentang kontrak kuliah dan apa yang akan kalian pelajari selama 14 kali pertemuan, ya. Kalian sudah paham tentang pemasaran digital belum? Jawab, jangan diam aja. Belum? Kok udah? Udah belum? Coba kita tanya. Tanya ya, ntar ya. Awas nggak bisa. Oke, jadi kita akan belajar tentang pemasaran digital 2. Objektifnya kita akan belajar project based learning, ya. Terus juga kita akan belajar tentang kebutuhan pasar, dan terakhir kalian akan membuat sebuah portofolio. Portofolio dari sosial media yang akan kalian buat, ya. Jadi tugas akhirnya bentuknya portofolio, yaitu sosial media. Oke? Ya, nah lanjut. Error. Nah, jadi apa sih kebutuhan untuk seorang digital? Seseorang yang bekerja dalam bidang digital. Jadi kita harus punya tujuan dulu, ya. Tujuannya apa kalian itu, ya. Siapa yang sudah pernah bekerja di sosial media jadi digital marketing? Ada? Oh, udah. Jadi apa? Content creator. Capek nggak? Capek. Capek mikirnya nih. Ya, jadi kalau kalian nanti pada saat bikin tugas itu banyak hal-hal berkaitan membuat konten. Ya, sering kan bikin konten? Jadi udah gampang harusnya. Konten itu gabungan dari copywriting sama storytelling. Siapa dosen storytelling kalian? Udah belajar belum? Copywriting juga belum? Oke, ya nanti sama-sama belajar. Jadi konten itu gabungan copywriting sama storytelling. Bagaimana sebuah konten itu bisa bagus kalau storytellingnya juga bagus penyampaiannya, ya. Terus kita akan belajar tentang paid media, artinya sosial media yang kita bayar. Bagaimana orang-orang bisa tahu tentang sosial media karena kita bayar. Ada Meta Ads dan Google Ads, ya. Ada juga organik, ya, SEO. Apa singkatan SEO, tahu nggak, Nabil? SEO nggak tahu? Search Engine Optimization, ya. Ini nih sama social management. Terus kita akan belajar data analitik, ya, CTR, CPC, dan optimization. Nanti kita akan belajar ini. Terakhir, kita akan belajar nama influencer marketing, dan proposal. Apa Fatih? Ngantuk udah ya. Apa influencer marketing?
Influencer. Apa? Tahu nggak? Iya betul, orang yang kita bayar untuk mempromosikan produk kita. Artinya mempengaruhi orang lain, yaitu followernya, ya. Paham? Oke. Nah, UTS-nya kita akan buat mini campaign review. Jadi kalian presentasi ya dari pertemuan 1 sampai 7 itu progres bikin kontennya seperti apa, ya. Progres bikin kontennya. Terus kalian analisa followernya naik nggak, gitu ya. Terus juga kontennya bagus nggak, ya. Ada yang like nggak, ada yang nge-share nggak, gitu. Di sini nih, ya. Nah, kita akan evaluasi akurasinya, kita lihat ya bagaimana implementasinya, kampanyenya implementasinya benar nggak di IG-nya, captionnya benar nggak, gitu ya. Kita akan cek. Terakhir, ability to interpret digital data. Jadi nanti kita akan lihat di sistem IG atau TikTok itu ada insight-nya. Ada data yang bisa kalian baca, ya, pengaruhnya seberapa besar. Ini untuk UTS, ya. Nah, UAS-nya itu 30% ya, besarnya. Jadi 30% dari total itu di pertemuan 16, kalian harus mempresentasikan secara keseluruhan full integrated digital campaign ya, berbentuk proposal, comprehensive report, ada isinya konten, ads, SEO, influencer dan analitik. Jadi komplit. Bentuknya report ke saya ya, bisa PPT, bisa dokumen, itu diupload di AdLink. Ya, ada batasnya di pertemuan 15, pertemuan 16 kalian presentasi, ya. Nah, apa yang membuat sukses dari UAS Anda? Ini integrasi semua data, ya, analisis datanya, creativity dan differentiation. Jadi bagaimana kalian ber-10 ini berbeda-beda desainnya, berbeda-beda captionnya, ya, berbeda-beda angle-nya, ya. Bagaimana kalian membuat sebuah desain itu menjadi lebih bagus, ya. Terakhir, professionalism in presentation. Rapi tampilannya, presentasinya ya. Terus kalian mempresentasikan juga tertata gitu ya, biar nggak repot nantinya gitu. Oke? Ada pertanyaan? Oke, jelas ya. Nah, ini grading contribution untuk penilaian ya. Jadi total ini berapa? 35, 65, 80, 100, total 100%. Mana yang paling besar menyumbang? Weekly practical test. Ya, jadi tugas mingguan kalian itu yang akan dinilai. Kalau kalian nggak ngumpulin tugas mingguan, nilai akan jelek. Ya. Jadi tugas mingguan itu selalu kita nilai dan porsinya paling besar yaitu 35%, UAS 30%, ya, UTS 15%, ya, profesionalism ini kehadiran, ya, 10% dan portofolionya 10%. Jadi konsistensi yang membuat kalian nilainya bagus. Bagaimana kalian rajin mengumpulkan tugas, ya, terus presentasinya lancar, itu yang menjadi nilai tambah dari nilai akhir kalian. Oke? Nah, ini adalah matriksnya, nilai. Kalau pengen dapat A, kalian harus rata-rata di angka 81. Ya, 81 baru A. 80,9 aja. A minus, ya. Jadi usahakan di sini di A 81, ya. Jadi kalau mata kuliah sebelumnya di pemasaran digital 1 ada yang A minus, ada yang B nggak ya? A minus kayaknya, ya. Ada yang minus. B plus ini jangan, pokoknya usahakan jangan ada B sampai D. 30% adalah tugas, ya. Nih ya, 35% tugas, 30%-nya UAS. Ya, 15%-nya UTS, itu sudah menyumbang 80%. Tinggal tambah 1% dari kehadiran kalian udah 81. Kalau nilainya 100 semua. Ya. Paham ya? Berarti masih ngantuk? Enggak, oke. Nah, ini adalah standar. Jadi kalian nggak boleh telat 10 menit. Siapa yang sering telat di sini? Japran? Ya, Japran sering telat ya. Japran nggak boleh lebih dari 10 menit. Ya, kalau offline, ya nggak boleh telat 10 menit, ya. Terus tidak boleh telat ngisi tugas. Kalau telat tidak dapat
nilai, tidak ada alasan. Ya, di kelas dosen yang lain juga sama. Ya, terus kalau online kamera harus on, ya, nggak boleh off cam. Ya, siapa yang sering off cam? Nabil ya, Nabil nih. Ya, terus kehadiran tidak boleh lebih dari 3, pasti nilainya B. Lebih dari 4, C. Saya berharap jangan ada yang nilai B dan C, ya. Tapi kalau sering nggak hadir ya bagaimana? Oke. Nah ini nilainya juga, ya. Jadi kalian istilahnya kalau kalian tidak hadir, sakit, ya, kasih surat tapi tetap dianggap alfa, ya. Nih, saudara meninggal atau sakit, tapi sakit juga harus ada surat dokter, ya. Terus ini kalau remedial C ke atas yang boleh diulang, itu pun maksimal nilainya B, nggak bisa A, ya. C ke atas. Oke, paham? Oke, kita bahas sekarang masuk ke materi pertama minggu ini. Tadi jelas nggak aturannya kontrak kuliahnya? Awas ya. Jadi nanti nggak perlu saya ulang lagi. Kalau sekalian ada yang tidak mengikuti ya dapat nilainya jelek. Ya. Oke, kita ke digital marketing 2, strategi execution dan analitik. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana dari teori menjadi simulasi. Ya. Jadi teori itu di sosial media itu teman-teman, sekarang siapa yang nggak punya sosial media di sini? Semua punya ya, artinya semua memiliki sosial media. Nabil buat apa punya sosial media? Memasarkan. Buat kepoin pacar ya? Ya. So, teman-teman buat apa punya sosial media? Ada yang masa langsung memasarkan? Emang memasarkan apa? Akun pribadi, ya apa? Pamer apa? Pansos. Apa yang dipamer biasanya? Kehidupan. Koleksi punya berapa akun? Satu. Siapa yang lebih dari satu? Kan biasanya kalau di kampus itu punya akun second, ya kan? Ada akun yang beneran, ada akun kampus, bener kan? Benar, dua nih berarti ini. Nah kita akan belajar konten strategi, paid ad, SEO, dan data analitik, ya. Nah ini teman-teman ada namanya CPNK. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah. Kenapa sih kalian harus belajar pemasaran digital 2? Ya, pertama adalah untuk menganalisis, ya, mengaplikasikan digital strategis biar kalian paham karena kalian jurusan manajemen pemasaran internasional. Harus paham bagaimana menggunakan sosial media sebagai salah satu alat jualan. Kalau kalian nggak bisa, ya aneh gitu loh, ya. Karena semua itu sarana jualan itu apapun kita pergunakan, termasuk sosial media, termasuk iklan. Jadi di situ kita belajar. Di sini kalian belajar mendesain, mengatur ya dan mengevaluasi setiap data yang kalian pergunakan. Jadi bukan hanya kalian membuat, upload, selesai enggak, tapi kalian menganalisa juga, ya. Nah, minggu pertama kita akan setup, ya. Jadi kalian akan mereview konsepnya seperti apa hari ini, brand simulation setup. Terus nanti minggu kedua kita akan lebih tinggi lagi, kita akan cek marketing funnelnya apa aja. Jadi kita mulai dari strategi awal. Jadi kalau teman-teman paham, kemarin belajar manajemen sama siapa? Manajemen pemasaran. Oh, nilai kamu bagus katanya. Bagus banget. Apa manajemen pemasaran artinya kemarin? Aduh, pantesan nilainya bagus sekarang. Saya senang kamu nilai bagus bisa mengerti manajemen pemasaran. Ya, jadi terakhir week ketiga kita akan bahas tentang cerita, copywriting dan digital storytelling ya untuk iklan. Nah minggu keempat kita audit ya, minggu kelima kita meta ekosistem, minggu keenam Google ekosistem, minggu ketujuh optimization ya, minggu ke-8 ujiannya ini teman-teman ya, mini project. Jadi ada integration concept, report quality, professional presentasi skill ya. Oke. Nah ini kita belajar di minggu ke-9 sampai 13 ya. Minggu sosial kita akan belajar sosial manajemen ya. Jadi sosial manajemen itu bagaimana konten kalender, scheduling, influencer ya. Ada technical SEO dan data intelligence.
ya. Jadi semua ini berkaitan dengan sosial media. Minggu ke-14 ini kita akan belajar case study di sini, terus juga ada bikin desain kampanye, ya. Terakhir ujiannya adalah master plan. Bahasanya aja bahasa Inggris, padahal mah gampang, ya. Ini biar apa? Kalian paham karena manajemen pemasaran internasional, jadi bahasanya harus internasional. Apa master plan? Ini ketawa-tawa ada master apa, ya. Minggu ke-16 ujian Integrated Digital Campaign, ya. Jadi ini aplikatif method artinya apa? Yang kalian pelajari dari pertemuan 1 sampai 15, kalian gabung, kalian presentasikan. Itu mudah. Jadi tiap bab akan ada tugas itu yang dikumpulkan sampai pertemuan 14. Jadi nggak langsung di belakang bikin, nggak. Per minggu udah dibikin sama kalian. Ya, seperti kemarin mata kuliah pemasaran jasa, ya. Oke. Nah, ini CPMK-nya tadi udah kita sampaikan. Ini adalah penilaian, ya. Jadi kita akan nilai dari aspek strategi, analisis, eksekusi, dan pitch. Jadi kalian harus benar-benar clear. Kalau pengen dapat A, clear itu, misalnya tadi manajemen pemasaran adalah sebuah proses planning, organizing, activating, ya, terus controlling di bidang pemasaran. Ya, itu manajemen pemasaran. Itu clear, gitu ya. Critical dan data driven, targeting optimal dan solutif, dan kreatif profesional. Jadi kalian mengumpulkan 4 ini, ya, dari kategori aspek itu akan mendapat nilai A. Mudah kalau kalian mengikuti tugasnya. Susah kalau malas. Tidur mulu, rumah deket telat. Ya Fatma. Iya lagi. Ini bukunya, ya. Jadi kita akan pakai buku tahun 2021, Retna Kasali, Pemasaran Digital Konsep Strategi dan Implementasi. Ada Ciptono dan Diana tentang pemasaran, ada Nugroho, Manajemen Pemasaran Digital, ada Jubilee Enterprise, Kupas Tuntas Facebook dan Instagram Ads, ada juga Jubilee sama Enterprise 2022, Google Ads dan Google Analytics untuk pemula. Oke, kita belajar tentang minggu pertama. Ya, jadi di kita marketing 1 kita belajar konsep, belajar tentang SEO, teori dominan, individual test, ya, hasilnya ada funnel awareness dan basic KPI. Digital 2 yang sekarang kalian pelajari itu adalah grade lebih tinggi dibanding digital pemasaran 1, yaitu strateginya lebih tinggi, campaign-nya diimplementasikan, ya, terus juga prakteknya lebih dominan, ya, prakteknya lebih dominan. Jadi kalau sekarang kalian punya sosial media pribadi, nanti kalian punya sosial media yang untuk jualan. Ya, jadi kalian bikinnya dari semester sekarang, sehingga nanti kalau kalian lulus sudah punya jualannya, tinggal pergunakan. Ya, ada nggak yang niatnya lulus mau wirausaha? Siapa? Kamu Alpantan? Jual apa? Makanan? Iya, biar gemuk ya. Harus punya, nah bikin dari sekarang. Cica juga, ya. Siapa kamu namanya, saya lupa. Grace, ya. Grace, ya, itu harus bikin dari sekarang. Fatih, Nabil jualan parfum ya? Parfum Arab. Iya, itu bisa dari sekarang tuh, bikin parfum Arab disosialisasikan. Bener loh. Bikin nggak? Oh, nanti saya lihat ya. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana kita menentukan campaign digitalnya. Kita harus menentukan tujuannya dulu. Terus targetnya siapa? Jadi kalau sekarang tujuan jual parfum apa? Biar orang wangi. Iya sih buat beli, tapi beli itu kan buat wangi ya. Benar juga. Berarti harus diiklankan kan, biar orang tahu nih kamu jualan parfum. Jualannya harus targetnya siapa? Remaja, anak muda. Channelnya apa? Shopee ada nggak? Belum. Nah itu harus cek nih, nanti kontennya disesuaikan. Kalau anak muda cocoknya IG atau TikTok? Nah beda-beda ya, TikTok dan IG. Saya TikTok. Nah TikTok biasanya video kan? Nah videonya kamu harus gitu. Wangi badanku gitu, nyanyi kamu. Ya, bisa ya. Harganya berapa parfumnya? Ih, murah ya parfum 35. Itu banyak alkoholnya kali ya? Berapa mili?
30 mili ya. Oke. Terus nanti ada budgetnya berapa yang mau kamu iklankan, terus key performance indikatornya mau apa? Mau nambah yang peningkatan penjualan, followernya atau apa? Ya, kita bisa tentukan di sini teman-teman semua. Ya, tadi misalnya makanannya apa? Dessert, apa agar? Apa? Ya puding sama agar bedanya apa? So sekarang puding sama agar bedanya apa? Ini. Emang ada agar nggak lembut? Swallow apa sendal? Bener nggak? Bener. Oh, brand Swallow. Jadi tahu kamu bedanya puding sama agar, harus tahu. Basic kalau. Nah ini kita karena kalian benar-benar sudah menjadi sebuah UMKM, jadi kan kita anggapnya kalian small medium enterprise UMKM ya, usaha kecil ya, usaha kecil. Terus nanti kalian akan bikin brandnya, outside tadi brandnya apa, jelasin. Terus personal brandingnya seperti apa. Karena kalian usaha kecil, jadi benar-benar harus kalian bentuk kriterianya apa brand itu. Terakhir, kita bangun digital startup-nya. Semua itu teman-teman kalau perhatikan, sebuah perusahaan yang dulunya kecil jadi besar tuh dari kecil pakai digital startup. Nggak ada yang tiba-tiba besar. Gojek itu juga dari kecil dulunya. Orang nggak percaya dengan Gojek tapi sekarang besar. Ya. Semua coba perhatikan, semua dari kecil. Ya. Makanya kita harus benar-benar clear target marketnya, viable for digital campaign, realistic scope for practice. Jadi harus realistis juga. Targetnya misalnya jualan parfum, apakah harus seluruh Indonesia dulu atau secondet misalnya, secondet, se-Jakarta Selatan, setempo, misalnya semua mahasiswa Tempo, Politeknik Tempo pakai parfum lu, boleh nggak? Boleh. Wanginya sama semua, selif. Di musola wanginya sama semua, parkiran sama semua. Pusing nggak tuh? Pusing. Udah pernah beli kamu? Tapi udah pernah nyium nggak? Belum. Tapi dia juga belum. Iya, dia juga kecil, bener. Iya, bener tuh kan? Banyakan alkohol. Ya. Nah, kita harus tentukan ini niche-nya apa? Ya. Niche-nya apa? Niche itu sasaran target market yang benar-benar spesifik dari produk kalian. Ya, misalnya tadi remaja, umurnya berapa remaja itu? 55 tahun? Enggak kan? Berapa tahun? Sampai? Nah itu ditentukan, 18 sampai 25. Umur kalian berapa? Masuk berarti kan? Ada yang lebih nggak dari umur? Ada yang lebih dari umur itu? Nah, ya, jadi sesuaikan. Nah ini contoh-contohnya ya, bagaimana kita menentukan niche market. Ini ada healthy food for boarding student. Jadi dia spesifik jualnya ke mahasiswa yang di asrama. Ya, ini juga social media service for SME. Terus thrift shop for a student, dia spesifik untuk pelajar thriftnya. Ya, jadi memang harus spesifik kalian jualnya kemana. Puding tadi buat siapa? Ini saya pernah tanya ya, smart. Siapa yang waktu itu jawab smart nggak bisa di ujian saya? Ada yang nggak bisa gitu, nyolek-nyolek. S-nya apa? Tuh, kan lihat ke sini kan. Jadi kita akan belajar smart lagi, teman-teman. Spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Ya, oke. Ini minggu pertama, ya. Mudah-mudahan kalian bisa mencerna semuanya, ya. Dan saya kira cukup di sini. Ada pertanyaan nggak? Kita lanjut minggu kedua karena nanti di minggu pertama ini hanya pengantar saja. Minggu kedua akan banyak tugas-tugas yang akan lakukan. Kalau tidak ada, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yeah.